Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Septia dengan NIM 07012821269093. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempraktekkan serta menjelaskan materi distribusi normal, binomial, dan fungsi max-min dalam aplikasi RStudio di mata kuliah pengantar statistik sosial. Sebelum saya memulai untuk menjelaskan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya, kelompok 11. Yang pertama itu ada Ananda Septiana, Boy Kurnia Ramadan, Karina Sirli Amari, dan Naila Wilat Azara. Langsung saja materi pertama, distribusi normal dalam pemrograman R yang akan saya jelaskan. Dalam pengumpulan data secara acak dari sumber-sumber independen, secara umum diketahui bahwa distribusi datanya normal. Artinya, pada pembuatan grafik dengan nilai variabel pada suatu horizontal dan perhitungan nilai pada sumbu vertikal didapatkan kurva berbentuk lonceng. Pusat kurva mewakili mean dari kumpulan data. Dalam grafik, 50% nilai terletak di sebelah kiri rata-rata dan 50% lainnya berada di sebelah kanan grafik. Hal ini disebut sebagai distribusi normal dalam statistik. Masa jenis, fungsi distribusi, fungsi kuantil, dan random generation untuk distribusi normal dengan mean sama dengan mean, dan deviasi standar sama dengan SD. R memiliki 4 fungsi bawaan untuk menghasilkan distribusi normal seperti berikut. Dinom X mean SD, binom X mean X SD, Qnom P mean SD, dan Rnom N mean SD. Untuk deskripsi parameter itu digunakan dalam fungsi itu ada X adalah vektor angka, Y adalah vektor probabilitas, N adalah jumlah observasi atau ukuran sampel, mean adalah nilai mean dari data sampel, serta nilai default-nya adalah 0. Sedangkan SD adalah deviasi standar, nilai default-nya adalah 1. Untuk fungsi distribusi normal sendiri, fungsi dinom itu digunakan untuk memberikan ketinggian distribusi probabilitas pada setiap titik untuk mean dan deviasi standar tertentu. Sedangkan binom itu memiliki fungsi untuk memberikan probabilitas bilangan acak terdistribusi normal menjadi lebih kecil dari bilangan tertentu. Ini juga biasa disebut dengan fungsi distribusi kumulatif. Untuk kinom, fungsi kinom digunakan untuk mengambil nilai probabilitas dan memberikan angka yang nilai kumulatifnya cocok dengan probabilitas. Dan yang terakhir itu adalah Rnom. Fungsi Rnom sendiri digunakan untuk menghasilkan bilangan acak yang distribusinya normal. Dibutuhkan ukuran sampel sebagai input dan menghasilkan banyak angka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya, distribusi binomial akan langsung dijelaskan oleh saudari Karina Sirli. Kepada saudari Karina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi binomial. Distribusi peluang binomial adalah distribusi data pada sebuah percobaan yang dimana setiap hasilnya ini sesuai dengan percobaan Bernoulli. Yang dimana percobaan Bernoulli ini merupakan suatu percobaan yang memiliki dua nilai outcome yang mungkin, yakni sukses dan gagal, yang masing-masing ini dinotasikan dengan nilai N sama dengan 1 yang berarti sukses dan N sama dengan 0 yang berarti gagal. Next. Terdapat 4 fungsi untuk menangani distribusi binomial dalam pemrograman R, yakni diantaranya yang pertama yaitu ada dbinom, X size prop log sama dengan false, pbinom, key size prop lower dot tail sama dengan true, log P sama dengan false, keybinom, P size prop lower dot tail sama dengan true, log P sama dengan false, dan rbinom, N size prop. Next. Yang dimana X dan Q ini mempunyai arti yaitu vektor kuantil, P ini yang berarti vektor probabilitas, N merupakan jumlah pengamatan, yang dimana jika panjang yang dinotasikan dengan N lebih dari 1, maka panjangnya diambil sebagai bilangan yang dibutuhkan. Size sama dengan jumlah percobaan, prob yang berarti probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan, log P sama dengan logis, jika true, probabilitas P digunakan sebagai log P, dan lower the tail sama dengan logis, jika true, probabilitasnya adalah P, X lebih kecil atau sama dengan X, dan jika P, X lebih besar dari X.
Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Karina atas penjelasannya. Selanjutnya, materi mengenai fungsi max dan min yang akan dijelaskan oleh Saudara Boy. Kepada Saudara Boy, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya Boy Nur Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi max dan min. Slide selanjutnya. Fungsi max di dalam R berfungsi untuk menentukan nilai maksimum di dalam data. Misalkan diberikan data 10, 25, 90, 75, 95, dan 57. Maka nilai maksimum dari data tersebut adalah 95. Dari mana data tersebut didapatkan? Maka, slide selanjutnya. Dalam menentukan nilai tersebut di dalam R menggunakan rumus A sama dengan C dalam kurung 10, 25, 90, 75, 95, 57 dengan max dalam kurung A. Dan yang selanjutnya, fungsi min. Dalam R berfungsi untuk menentukan nilai minimum dalam suatu data. Misalkan diberikan data 10, 25, 90, 75, 95, 57, maka nilai minimum dari data tersebut adalah 10. Nah, untuk menentukan hal tersebut, data tersebut, kita menggunakan rumus yaitu A sama dengan C dalam kurung 10, 25, 90, 75, 95, 57, dan min dalam kurung A. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Ratu Setia. Selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai fungsi normal. Baiklah teman-teman, di dalam fungsi normal itu terdapat 4 fungsi. Yang pertama binom, yang kedua binom, yang ketiga kinom, dan yang terakhir itu ernom. Langsung saja kita memasuki yang pertama yaitu binom. Fungsi binom ini yaitu digunakan untuk memberikan ketinggian distribusi probabilitas pada setiap titik untuk mean dan deviasi standar tertentu. Di sini saya sudah mempunyai contohnya, yaitu saya memilih urutan angka antara min 10 dan 10 dengan peningkatan 0,1. Langsung saja kita eksekusi untuk nilai x-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah memilih untuk nilai y-nya yaitu meannya dengan 2,5 dan deviasi standarnya itu 0,5. Langsung saja kita eksekusi. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Di sini grafiknya saya beri warna biru supaya terlihat lebih jelas. Nah, di sini sudah ada grafiknya teman-teman yang sudah saya beri warna biru. Dia agak sedikit melengkung. Baiklah teman-teman, yang kedua yaitu ada binom. Binom yakni digunakan untuk memberikan probabilitas bilangan acak distribusi normal yang menjadi lebih kecil dari nilai bilangan tertentu, atau yang disebut juga dengan fungsi distribusi kumulatif. Di sini saya sudah mempunyai contoh binom dengan urutan angka antara min 10 dan 10 dengan penambahan 0,2. Langsung saja kita eksekusi untuk nilai x-nya. Dan di sini saya sudah memilih untuk nilai y-nya dengan mean 2,5 dan deviasi standarnya sebagai 2. Langsung saja kita eksekusi dulu. Dan ini untuk grafiknya saya beri warna hijau agar terlihat lebih jelas. Nah teman-teman, ini adalah ya, yang ada titik-titik ini. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Baiklah teman-teman, yang ketiga itu adalah binom. Binom digunakan untuk mengambil nilai probabilitas dan memberikan angka yang nilai kumulatifnya cocok dengan nilai probabilitas. Di sini saya sudah mempunyai sampelnya, yaitu
membuat urutan nilai probabilitas yang bertambah 0,02. Tentu saja kita eksekusi untuk nilai X-nya. Kemudian untuk nilai Y-nya, saya memilih mean sebagai 2 dan deviasi standar sebagai 3. Langsung saja kita eksekusi untuk nilai Y. Di sini kita akan membuat grafiknya. Langsung saja kita eksekusi. Di sini saya kasih warna biru. Dan ini untuk grafik Pino, dia lurus ke samping. Yang keempat itu adalah R0, atau yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak yang distribusinya normal. Di sini R0-nya saya pilih mean sebagai 2 dan deviasi standarnya sebagai 3. Langsung saja kita eksekusi untuk nilai Y-nya. Dan kemudian kita membuat sampel, kita pilih sembarang angka, saya memilih angka 50 yang terdistribusi normal. Dan ini untuk grafiknya. Baiklah teman-teman, demikianlah dari saya kembali. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bentuk peluang distribusi binomial menggunakan RStudio. Langsung saja, pertama kita akan belajar bagaimana cara membangkitkan data berdistribusi binomial dengan menggunakan RBinom. Langsung saja kita masukkan perintah RBinomnya. Jadi perintah RBinom itu adalah RBinom kurung banyaknya data, banyaknya percobaan, dan peluang sukses terjadi. Di sini saya misalkan banyaknya datanya yaitu 1 juta. Banyaknya percobaannya 25 dan peluang sukses terjadinya 0,1. Langsung saja. Baiklah, selanjutnya setelah data dibangkitkan, kita akan mencoba membuat histogramnya dengan perintah his buka kurung nama variabel, lalu berikan atributnya. Di sini saya akan memberikan judul histogramnya yaitu binomial distribution. Selanjutnya koma. Label pada sumbu X kita sesuaikan dengan data yang ada di atas, yaitu N-nya 25 dan nilai P-nya 0,1. Selanjutnya warna untuk histogramnya, di sini saya menggunakan warna biru. Saja. Ini dia histogram dari hasilnya. Dapat kita lihat bahwa histogram ini melenceng ke arah kanan. Bagaimana jika nilai P-nya kita ubah menjadi 0,2? Nah, kita lakukan cara yang sama. Kita ganti nilai P-nya menjadi 0,2. Bisa kita lihat saat P-nya diganti menjadi 0,2, grafik histogramnya berubah dari bentuk yang sebelumnya. Lalu misalkan kita ganti P-nya, nilai P-nya menjadi 0,3, apa yang akan terjadi?
bisa kita lihat grafik histogram binomial distribution-nya semakin bergerak ke arah kanan dan mendekati bentuk simetri. Jika kita ganti P-nya menjadi 0,4, maka grafik binomial distribution-nya akan semakin menuju ke simetri. Dan jika P-nya kita ganti menjadi 0,5, maka grafiknya, jika kita ganti P menjadi 0,5, maka grafik binomial distribution-nya akan menjadi simetri. Lalu jika kita ganti menjadi 0,6, maka grafiknya akan semakin melenceng dari arah kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai P-nya, maka grafik dari distribusi binomial ini akan semakin melenceng ke arah kiri. Dan akan diperoleh distribusi binomial yang cenderung skewed ke arah kiri atau negatif skewed. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung peluang distribusi binomial dengan menggunakan RStudio. Baiklah, di sini saya memiliki contoh soal, yaitu saya akan bacakan. Kemungkinan seorang pasien sembuh dari sakit perut adalah 0,8. Misalkan 20 orang diketahui tertular penyakit ini, berapa peluang? Soal yang pertama yaitu tepat 14 orang sembuh. Kita akan menggunakan perintah debinom, yaitu X, size, dan proof. Di sini tertulis bahwa X-nya ialah 14 orang, dan size-nya ada 20, dan probabilitasnya 0,8. Saja. Kita bisa lihat hasilnya yaitu 0,109097. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Peluang 14 orang dari soal nomor 2. Maaf, peluang paling banyak 10 orang sembuh. Di sini kita akan menggunakan rumus T-binom. Rumusnya sama, yaitu Q, size, dan probabilitas. Di sini Q-nya yaitu 10, size-nya 25, dan probabilitasnya tetap 0,8. Langsung saja.
ulang ya. P binom 10,20,0,8. Maka di sini hasilnya ialah 0,002594,827. Untuk soal nomor 3, paling sedikit 14 orang tetapi kurang dari 18 orang sembuh. Di sini kita akan tetap menggunakan rumus P binom. Paling sedikit kurang dari 18 berarti 17. Tambahkan size-nya yaitu 20 dan probabilitasnya 0,8. Lalu dikurang P binom 14,20,0,8. Maka akan diperoleh hasil 0,59812331. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 4. Sedikitnya 16 orang sembuh. Di sini kita akan menggunakan perintah 1 dikurang P binom. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 16,20,0,8. Maka hasil yang akan didapat ialah 0,4114489. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi max dan min. Bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, untuk mengaplikasikan fungsi max dan min, sebelumnya kita harus memasukkan data terlebih dahulu, yang itu berupa formatnya nama dan nilai. Nah, pada kali ini saya akan memasukkan 10 nama dan nilai yang akan saya aplikasikan di dalam fungsi max dan min. Langsung saja kita ketik. Yang pertama ada boy. Ini kita buat nilainya 80. Selanjutnya ini boleh kita buat secara nilainya kita atur secara random karena ini adalah latihan. Jadi kita masukkan saja 60 untuk Naila. Selanjutnya kita masukkan 90. Nanda. Kita masukkan 70. Kita harus melakukan hal tersebut, memasukkan datanya hingga 10 data. Selanjutnya hal ini kita lakukan secara hingga 10 ya teman-teman. Kita masukkan 60 dan ke 7. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 10 data dan nilai. Nah, selanjutnya kita rangkum
kita buat dalam satuan nilai tersebut berupa nilai ujian, nilai underscore ujian sama dengan, lalu kita masukkan nama-nama yang tertera pada atas. Di atas ini, data yang sudah kita masukkan tadi. Yang pertama ada boy, Naila, Bunda, dan Serling. Nah, karena sekarang kita sudah membuat format nama-nama pada data di atas, sekarang kita ketik ini ya, rumus mix, min dan max-nya. Pertama yaitu min, kurung nilai ujian, nilai underscore ujian, dan selanjutnya max. Selanjutnya yaitu rumus max, kurung nilai underscore ujian. Nah, jika sudah semuanya, maka kita blok semuanya, lalu kita langsung run. Nah, hasilnya akan timbul di sini. Inilah fungsi dan kegunaan dari min dan max. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu bisa kita simpan langsung. Dengan cara Ctrl S. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi min dan max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan serta praktek yang kami lakukan di aplikasi RStudio dengan materi-materi yang telah disampaikan. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan di dalam video serta penjelasan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.